Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya, melihat dari pertemuan Pak SBY dengan Pak Jokowi, katanya sinyal kuat bahwa ya AHY diberikan kursi menteri ya, katanya begitu. Ini sinyal kuat loh begitu kan ya. Apakah benar seperti itu? Mari kita lihat dari dari berita yang disampaikan oleh Kompas begitu ya. Ini mengatakan begini. Sinyal Jokowi beri jatah kursi menteri ke Demokrat usai bertemu SBY. Lantas bagaimana pertanyaannya begitu kan ya? Menteri siapa yang kemudian mau direshuffle begitu kan? Itu pertanyaan besar ya. Kemudian ada berita yang cukup menarik begitu kan. Kalau kita melihat ya apa yang disampaikan oleh Detik News begitu kan ya, yang mengatakan bahwa wah ini ada sinyal kuat yang katanya begitu kan ya. Menpora Dito respon isu reshuffle di tengah dugaan terima uang 27 miliar. Apakah benar seperti ini? Pak Deto akan digantikan oleh AHY di situ begitu. Bisa saja terjadi begitu kan. Karena isu reshuffle itu sangat mencuat sekali begitu ke publik bahwa Pak Deto di situ ya katanya mau direshuffle. Katanya begitu ya. Ini muncul spekulasi begitu. Dari dua media inilah yang kemudian bisa saja kalau Pak Deto misalnya begitu kan ya, akibat dalam beberapa kasus yang kita hadapi begitu kan ya, dengan adanya kasus itu mungkin diganti dengan yang lain. Entah apakah ini pergantian ya, Pak Dito ini akan diganti oleh AHY. Itu kan pertanyaan kepada publik begitu. Kalau kita masuk kepada apa yang disampaikan oleh Kompas begitu kan, sinyal ya, Jokowi beri jatah kursi menteri ke Demokrat usai bertemu SBY. Bisa saja ada kemungkinan besar di situ begitu kan ya. Bisa menggantikan Pak Dito di situ begitu. Ya AHY lantas bagaimana begitu kan ya. Karena realitas hari ini ya AHY yang sering mengkritik Pak Jokowi ya 2 periode begitu kan ya. Setelah menjadi oposisi mereka Partai Demokrat mengkritik habis-habisan kebijakan Pak Jokowi selama ini begitu kan. Dan bagaimana sekarang? Dan sekarang ya ketika masuk di koalisi Prabowo dan bahkan Pak SBY turun tangan sendiri begitu kan ya. Seolah-olah ada sesuatu yang kemudian ingin sekali bertemu dengan Pak Jokowi. Entah apa yang mau disodorkan mereka begitu. Jelas mereka menginginkan bahwa bagaimana caranya Anies Baswedan kalah. Itu pertama begitu kan ya. Yang kedua, kalau diberi jabatan apakah dia mau begitu kan? Wallahu alam. Kenapa dulu mungkin ditawari jabatan sini-sini tidak mau dan pada akhirnya sekarang mau begitu. Akhirnya luluh kepada Pak Lurah begitu kan. Kalau lihat secara kalkulasi ya politik hari ini begitu kan. Tapi kita lihat saja kayak yang namanya politik kan bisa saja begitu kan ya, pro dan kontra begitu kan. Lihat saja ini komentar-komentar netizen ya. Sinyal Jokowi beri jatah kursi menteri ke Demokrat usai bertemu SBY. Wow, nggak percuma turun gunung jalan kaki lagi begitu ya. Ujung-ujungnya cari jabatan katanya ya. Gimana sih kader-kader Demokrat yang doyan nyinyirin Jokowi? Kalau beneran kejadian kalian bakal ngelejit montah sendiri udah begitu. Ya 2 periode bayangkan begitu kan. Mengkritik ya, 2 periode menjadi oposisi mengkritik habis-habisan kepada Pak Jokowi. Coba lihat saja pidato oleh AHY di situ. Mengkritik habis-habisan kebijakan pemerintah pada di era Pak Jokowi. Lantas sekarang gimana? Luluh pada akhirnya ingin jabatan. Atau jangan-jangan haus jabatan begitu kan. Ini logika-logika yang kemudian bagaimana kalau ini benar begitu kan ya. Karena posisi AHY itu ya kalau tidak menteri olahraga atau yang lain begitu. Karena mungkin ya ada berita 6 bulan lagi ini sudah berakhir begitu kan. Ya akhirnya apa? Akhirnya menjadi menteri bisa saja karena terpaksa atau situasi dan kondisi, atau karena ingin iming-iming seperti itu, bisa saja seperti itu, muncul spekulasi begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi ya kita lihat saja bagaimana ya komentar-komentar dari netizen ini banyak sekali ya. Ketawa betul begitu kan, hahaha, udah turun gunung ya ujung-ujungnya minta jatah menteri ke Jokowi. Oposisi 10 tahun loh begitu katanya. Buat kader-kadernya Demokrat jangan ya keder ya katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu kan.
Artinya apa? Apakah tidak malu begitu Partai Demokrat yang kemudian ujung-ujungnya mengkritik sana sini kepada Pak Jokowi begitu kan, di situ ujung-ujungnya ya dapat jabatan begitu kan. Kan begitu logikanya begitu ya. Ya meskipun hal seperti ini terjadi begitu kan, ya wajar karena dalam dunia politik ada pro dan ada kontra begitu. Bahkan ini ya kita bacakan ya. Sinyal Jokowi beri jatah kursi Menteri Demokrat usai bertemu SBY. Lantas bagaimana begitu kan ya? Yang kemudian dari PDIP susah payah di situ begitu, para pendukung-pendukung mereka begitu tidak naik-naik ya. Lalu kemudian tidak diangkat menjadi menteri sana sini begitu kan. Sayang mereka begitu. Artinya selama ini ya kita lihat saja bagaimana narasi-narasi mereka begitu. Yang terpenting adalah dia mengatakan demi bangsa dan negara. Ini ya dikutip dari Kompas TV. Presiden Joko Widodo ya menggelar pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ya tak sedikit yang memaknai momen pertemuan tersebut sebagai sinyal bahwa Jokowi akan memberikan jatah kursi kepada Demokrat ya. Bahkan spekulasi ini juga diperkuat dengan adanya isu akan terjadi reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang berkembang belakangan ini. Bahkan Jokowi menilai peluang akan merombak komposisi kabinetnya setelah ya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah dinas Menteri ya Pertanian ya Syahrul Yassin Limpo. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan perombakan kabinet pada dasarnya menjadi hak prerogatif seorang Jokowi. Namun ya Puan berpandangan ke depan kemungkinan akan terjadi reshuffle lantaran ada kementerian yang sedang terjerat masalah hukum katanya. Atas dasar itu Puan yakin cepat atau lambat Jokowi akan mengambil keputusan untuk merombak komposisi menterinya tersebut. Siapa mereka begitu? Bisa saja yang ditawarkan Menteri Pertanian. Kira-kira tidak cocok apa yang mulaikan oleh AHY begitu ya. Jatah menteri di tengah bergulirnya isu reshuffle, Jokowi menerima kunjungan SBY di istana begitu ya. Bahkan ya momen pertemuan keduanya dimaknai sebagai sinyal Jokowi akan memberikan jatah kursi kepada Menteri Demokrat. Bahkan jika itu terjadi, Demokrat pada akhirnya akan meninggalkan jalan oposisinya ya dengan berlahan mulai merapat barisan di koalisi pemerintah. Bahkan di sisi lain ya Umam bilang begitu kan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang kini berada di koalisi perubahan untuk persatuan dampak semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintah. Apakah ini yang direshuffle begitu kan? Bisa saja seperti itu begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Lihat saja spekulasi yang ada hari ini begitu kan. Jadi melihat dari narasi-narasi yang sudah bertebaran di mana-mana begitu kan, melihat bahwa bisa saja ini sinyal kuat bahwa ya Pak Jokowi akan mengganti posisi dari ya koalisi perubahan yang jadi menteri di situ begitu. Bisa saja begitu. Karena pada hakikatnya kita tahu yang katanya begitu juga yang menjadi kena reshuffle katanya begitu kan Deto ya Ari Tejo begitu di situ begitu. Apakah benar seperti itu? Bisa saja begitu. Karena kemungkinan besar terjadi begitu ya. Pada akhirnya apa? Ya ini Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Menpora Dito Ari Tejo buka suara soal reshuffle Joko Widodo di tengah dugaan menerima aliran dana di situ begitu. Bayangkan kalau AHY misalnya masuk di situ begitu kan, masuk di Menteri Pemuda dan Olahraga, ya cocok sebenarnya begitu. Kalau dia pertanian tidak cocok, ya basisnya apa mereka begitu kan ya. Kalau hanya sekedar numpang sana sini ya boleh-boleh aja mereka begitu. Tapi kita lihat saja apakah dari kader Demokrat akan dua kader yang kemudian masuk ke kabinet Pak Jokowi selama ini. Kita lihat saja begitu kan. Ya tidak sia-sialah menjadi menteri walaupun hanya 6 bulan begitu kan. Begitu logikanya begitu, daripada tidak haus kekuasaan begitu kan. Haus menteri di situ begitu ya bisa saja diterima oleh Pak SBY. Mau apa lagi coba bayangkan. Ini bukti sinyal kuat ketika Demokrat misalnya ditawari seorang menteri. Bukti ya sinyal kuat bahwa Pak Jokowi sudah mendukung Pak Prabowo begitu. Kan begitu logikanya begitu. Tidak mungkin begitu kan. Yang kemudian Pak Jokowi tidak mendukung Prabowo, tiba-tiba ya koalisi dari dua koalisi dari Pak Prabowo yang diambil begitu. Seharusnya kan dari P3 misalnya kalau dia mendukung Pak Ganjar, dari Hanora di situ begitu kan, dari Perindo di situ begitu kan. Ya bisa saja TGB menjadi pemuda dan olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga begitu kan ya.
Inilah pada akhirnya ketahuan mereka. Ya begitu naif ya, dulu ya gembar-gembor oposisi sana sini, tapi ujung-ujungnya melempem ya. Takut Pak SBY ya, takut sama Pak Lurah. Kira-kira seperti itu begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini. Menteri Pertanian, kira-kira tidak cocok apa yang mulai oleh AHY begitu ya. Jatah menteri di tengah bergulirnya isu reshuffle, Jokowi menerima kunjungan SBY di istana begitu ya. Bahkan ya, momen pertemuan keduanya dimaknai sebagai sinyal Jokowi akan memberikan jatah kursi kepada Menteri Demokrat. Bahkan jika itu terjadi, Demokrat pada akhirnya akan meninggalkan jalan oposisinya ya dengan berlahan mulai merapat barisan di koalisi pemerintah. Bahkan di sisi lain ya Umam bilang begitu kan, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang kini berada di koalisi perubahan untuk persatuan dampak semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintah. Apakah ini yang direshuffle begitu kan? Bisa saja seperti itu begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Lihat saja spekulasi yang ada hari ini begitu kan. Jadi melihat dari narasi-narasi yang sudah bertebaran di mana-mana begitu kan, melihat bahwa bisa saja ini sinyal kuat bahwa ya Pak Jokowi akan mengganti posisi dari ya koalisi perubahan yang jadi menteri di situ begitu kan. Bisa saja begitu. Karena pada hakikatnya kita tahu yang katanya begitu juga yang menjadi kena reshuffle katanya begitu kan, Deto ya Ari Tejo begitu di situ begitu. Apakah benar seperti itu? Bisa saja begitu. Karena kemungkinan besar terjadi begitu ya. Pada akhirnya apa? Ya ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Menpora Dito Ari Tejo buka suara soal reshuffle Joko Widodo di tengah dugaan menerima aliran dana di situ begitu. Bayangkan kalau AHY misalnya masuk di situ begitu kan, masuk di Menteri Pemuda dan Olahraga, ya cocok sebenarnya begitu. Kalau dia pertanian tidak cocok, ya basisnya apa mereka begitu kan ya. Kalau hanya sekedar numpang sana sini ya boleh-boleh aja mereka begitu. Tapi kita lihat saja apakah dari kader Demokrat akan 2 kader yang kemudian masuk ke kabinet Pak Jokowi selama ini. Kita lihat saja begitu kan. Ya tidak sia-sialah menjadi menteri walaupun hanya 6 bulan begitu kan. Begitu logikanya begitu. Daripada tidak haus kekuasaan begitu kan. Haus menteri di situ begitu ya bisa saja diterima oleh Pak SBY. Mau apa lagi coba bayangkan. Ini bukti sinyal kuat ketika Demokrat misalnya ditawari seorang menteri. Bukti ya sinyal kuat bahwa Pak Jokowi sudah mendukung Pak Prabowo begitu. Kan begitu logikanya begitu. Tidak mungkin begitu kan. Ya kemudian Pak Jokowi tidak mendukung Prabowo. Tiba-tiba ya koalisi dari dua koalisi dari Pak Prabowo yang diambil begitu. Seharusnya kan dari P3 misalnya kalau dia mendukung Pak Ganjar, dari Hanora di situ begitu kan, dari Perindo di situ begitu kan. Ya bisa saja TGB menjadi pemuda dan olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga begitu kan ya. Inilah pada akhirnya ketahuan mereka. Ya begitu naif ya, dulu ya gembar-gembor oposisi sana sini tapi ujung-ujungnya melempem ya. Takut Pak SBY ya, takut sama Pak Lurah. Kira-kira seperti itu begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.